Pertanyaan nomor 1. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, E. Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Undang-Undang. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali titik. A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 20 tahun. C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah poin B, yaitu berusia paling rendah 20 tahun. Itu adalah yang bukan termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Kita lanjut pertanyaan berikut. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu. A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jadi pertanyaan nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah poin D, yaitu menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Next, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar. Jadi prinsip penyelenggaraan yang paling benar, jawaban yang paling tepat adalah poin A, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin A. Pertanyaan nomor 5. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti. Jadi parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti, yaitu jawaban yang benar di poin D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sini DPRD ya, DPRD kabupaten kota. Oke, next pertanyaan nomor 6. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? Jadi pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilu? A. 17 Februari 2024. B. 15 Februari 2024. C. 14 Februari 2024. D. 13 Februari 2024. E. 18 Februari 2024. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin C, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara pada pemilu serentak 2024. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa? A. Pasal 5 ayat 3. B. Pasal 9 ayat 2. C. Pasal 9 ayat 1. D. Pasal 1 ayat 5. E. Pasal 2 ayat 1. Jawaban yang paling tepat pada pertanyaan nomor 7 ini yaitu bagi huruf atau poin C, yaitu pasal 9 ayat 1. Lanjut. Apa kepanjangan dari PPK? Yaitu kepanjangan dari PPK adalah
poin D, yaitu panitia pemilihan kecamatan. X. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan. B. Kantor polsek kecamatan. C. Pendopo kecamatan. D. Ibu kota kecamatan. E. Ibu kota desa atau kelurahan. Jawaban yang paling tepat untuk PPK berkedudukan di mana, yaitu di ibu kota kecamatan. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK. Jadi di sini lama masa kerja PPK adalah poin A, yaitu PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Lanjut. Perbuatan berikut yang merupakan tindak pidana pemilu kecuali. Oke. Perbuatan berikut yang merupakan tindak pidana pemilu kecuali: A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan perhitungan suara. C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuatan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Jadi perbuatan yang merupakan tindak pidana pemilu kecuali. Jadi yang paling tepat adalah poin B, yaitu saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan perhitungan suara. Jadi selain poin B itu adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana pemilu. Next. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang. PPK PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara. Jadi di sini setelah ada usulan pemilu lanjutan atau pemungutan perhitungan suara ulang, maka masa kerja PPK atau PPS diperpanjang. Jadi PPK PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah perhitungan suara. Jawaban yang paling benar adalah poin B, yaitu 2 bulan. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu adalah pilihan yang paling tepat ya. Pilihan yang paling tepat yaitu status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu adalah di poin D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dia bersifat tetap, sedangkan Panwaslu bersifat ad hoc. Sekali lagi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dia bersifat tetap, sedangkan Panwaslu bersifat ad hoc. Lanjut. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh. Jadi pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh poin D, DKPP atau disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan, yaitu A. Perencanaan, program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. B. Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. C. Masa kampanye. D. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. E. Penetapan hasil pemilu. Jadi yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum yaitu poin D. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pertanyaan berikut yaitu tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat. Dari tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat
titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? Jadi di antara penyimpangan berikut ini yang paling berpengaruh dari hasil pemilihan adalah A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang. B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil perhitungan suara. Jadi yang paling mempengaruhi hasil pemilihan di antara poin-poin dia yaitu poin E. Yang paling berpengaruh adalah mengubah hasil perhitungan suara. Oke, lanjut pertanyaan nomor 18. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu. B. KPU, Bawaslu, dan partai politik. C. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. E. KPU, Bawaslu, dan tim kampanye. Jawaban yang paling benar adalah poin D, yaitu KPU dan Bawaslu. Yaitu KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat berapa bulan sebelum hari pemungutan suara? Jadi 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU. Pertanyaan nomor 20 atau pertanyaan yang terakhir. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak berapa kursi? A. 352 kursi. B. 445 kursi. C. 350 kursi. D. 577 kursi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak 575 kursi, atau poin E yang paling